Tiga, seandainya berisiko kencing manis, nanti kita ada melakukan pemeriksaan gula darah. Gula darah puasa. Penanggulangan penyakit di wilayah Puskesmas Wanasari selama tahun 2024 dilakukan secara promotif dan preventif sesuai arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Wanasari, Dr. Eva, dalam wawancaranya pada Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. Dr. Eva menjelaskan bahwa kasus demam berdarah DBD dan tuberkulosis TB di wilayahnya masih cukup tinggi, dengan jumlah kasus DBD mencapai puluhan. Kami mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola 3M, yaitu menguras, menimbun, dan mengubur. Ditambah penggunaan lotion anti nyamuk seperti autan. Fogging tidak selalu menjadi solusi utama, jelasnya. Selain itu, ia juga menyoroti tren dua penyakit lain yang saat ini menjadi perhatian, yaitu diabetes mellitus DM dan hipertensi. Kedua penyakit ini, menurut Dr. Eva, dapat dicegah dengan menjalankan pola hidup sehat yang dikenal dengan istilah cerdik, yakni cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Imam Muhaji, selaku surveyor dari Puskesmas Wanasari, menambahkan pentingnya edukasi masyarakat dalam mencegah penyakit-penyakit tersebut. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan pola hidup sehat adalah kunci utama untuk menekan angka kejadian penyakit di wilayah ini, tegasnya. Puskesmas Wanasari terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan program kesehatan berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang menyeluruh, mereka berharap dapat menurunkan angka penyakit berbahaya di masa mendatang. Berikut wawancara lengkap dengan Kepala dan Surveyor Puskesmas Wanasari. Dinas Kesehatan udah jelas, ya, kayak gitu. Ya, preventif dan promotif, ya, kayak preventif, gitu. promotif. Misalnya kami ketemu itu pasien sekarang udah ada screening ya. Dari dulu pun udah ada screening, namanya screening kesehatan. Jadi sebelum orang itu misalnya datang ke puskesmas, datang dengan batuk, dengan gejala macam-macam itu, dia kan nggak ngerasa ada penyakit tuh, hanya batuk biasa. Nah, kita udah dapat screening tuh, oh ini ke arah TB gitu. Nah, di kita udah ada melakukan pemeriksaan dahak. Ternyata seandainya dahaknya positif gitu, nah akhirnya kan pengobatan. Dan pengobatan itu bukan hanya di pasien aja, tapi ke keluarganya. Iya, keluarganya yang dicari tahu ada nggak yang menderita yang sama. Itu kita melakukan dengan namanya mencari kontak ya. Yang kontak dengan TB. Itu pun bukan hanya keluarganya toh, tapi lingkungannya juga, kayak gitu loh. Dengan gitu akhirnya kita bisa mencegah penularan penyakit TB itu. Oh iya. Iya, dengan caranya gimana? Kita tahu ada penyakit, kita obati, insya Allah kan nggak nyebar lagi. Oh iya betul. Nah, itu yang kita lakukan untuk yang penyakit TBC. Nah, itu kita akan menjalani lagi untuk di tahun 2025. Kalau 2024 berapa orang yang kena? Yang TBC kalau jumlah totalnya itu ada berapa ya Mas ya? Lupa saya ya. Kalau misalnya banyak, enggak banyak-banyak banget sih, tapi ya sekitar ratusan. Enggak lah. Puluhan Puluhan. puluhan. Tapi kalau ratusan enggak, kalau angka pastinya saya enggak berani ngomong karena datanya ada sih ya, sendiri takut salah ngomong sih nanti datanya. Terus kalau selain kalau misalnya DBD, kan kita kan kemarin rame tuh. Iya rame. DBD, Nah kalau kami untuk DBD itu udah ada. Kami ada pertemuan di lapangan, itu adalah promosi kesehatan. Untuk mencegah demam berdarah. Dengan cara yang tadi Bapak bilang tadi. 5M. 3M plus. Plusnya apa? Autan itu sih. Autan itu. Nah, itu yang untuk anak sekolah kan. Nah, kayak gitu. Nah, kita juga udah bilang ke ke masyarakat, bukan fogging yang utama. Bukan fogging. Iya, yang utama itu adalah 3M+. Kita melakukan fogging, tapi kita nggak nguras. 5 hari muncul lagi, kayak gitu lagi, kan nggak selesai masalah. Kalau di sini berapa yang kena DB? Di kecamatan Nah, kalau ini surveyornya tahu dia. Ada demam TBW, terus DBD, terus DSS. Itu kan ada beberapa kriteria. DBD berapa?
Kalau yang untuk tahun 2012 dari sekitar 2024 sekitar mulai bulan 9 nggih. Ya. Nah, itu mulai ada banyak sih. Kurang lebih ada sekitar 10 orang. Iya. Dengan Itu masih DPD. bisa nambah karena Kalau- meningkatnya musim penghujan. Oh gitu ya. Itu sampai Desember ini Mas, Iya, 24 ya. Nah, Ibu kalau Nah, kalau misalnya kita kan tahu tuh DBD, Iya. kita tahu DBD nanti dari rumah sakit kan itu ada pemeriksaan apa ya Mas yang Jendik. memastikan Jendik. NS apa? NS1. NS1 namanya. Nah, nanti kalau Namanya, hasilnya itu soalnya. positif, nanti dari rumah sakit akan melaporkan ke kami. Akan melaporkan ke Iya, sini. akan melaporkan ke kami ke puskesmas. Nanti puskesmas akan menindaklanjuti dengan PE ya namanya ya, penyelidikan epidemiologi. Jadi dari berapa orang yang berapa rumah ya Mas ya malah 25-an sekitar rumah itu nanti kita teliti. Teliti ya. Ada Oh, kunjungan ya. langsung. Ada nggak di situ yang menderita penyakit yang sama? Yang satu yang kita lihat, yang kedua kita juga melihat gentong-gentong mereka ada nggak jentik-jentik nyamuknya. Oh, kunjungannya itu ya. Langsung Langsung gitu, di itu langsung. ya. Jadi kalau ada info kita langsung gerak di Kunjungan. lapangan. Oh, lapangan. Nah, seandainya memang di situ butuh fogging, kan ada kriterianya lagi tuh yang butuh fogging. Iya. Nah, kalau seandainya butuh fogging, baru kami laksanakan fogging. Kalau Oh. enggak, yang penting kebersihan PSN. Dilakukan di sini ke wilayah Ibu berapa kali fogging? Fogging pas yang di bulan Satu September siklus. yang udah mulai banyak berapa Mas? Iya. Udah Mas kita. Pas itu kejadian di desa Pesantunan kurang lebih Iya. dua fogging Pak. Dua fogging. Dua titik fogging ya. Berarti itu sekali satu siklus Pak. Berarti Satu kita siklus. dua utama satu Pak Imam kita. siapa namanya? Pak Imam. Imam Dok Iya. ya. Berarti itu fogging itu terjadi tahun 2024 itu 2 kali. 2 kali bulan. Desa Pesantunan. Santunan semua ya. Iya. Iya. Sama boleh kan enggak? Boleh Kemudian cukup PSN. Iya. PSN. Iya, Ibu. Pemberantasan sarang Sarang nyamuk. Itu juga pas fogging, sebelum fogging itu Kita harus PSN ada dulu. pemberantasan sarang Iya. nyamuk dulu. Oh, sarangnya mau dengan apa, Bu? Ya, ya itu sih 3M. 3M mau kerja bakti Iya, dulu ya. PSN itu dengan Iya, 3M itu. 3M itu. Iya. Jadi harus diselesaikan dulu. 5 hari muncul lagi. Muncul lagi, Iya, oh. itu yang kita lakukan dan untuk kedepannya tetap kita lakukan begitu. Oh, kayak gitu ya. Oh, iya. Terus Itu untuk penyakit yang Penyakit menular. menular. Iya, untuk penyakit yang Penyakit tidak tidak menular, menular. kayak yang apa tuh? sekarang lagi heboh, Apa tuh? DM sama hipertensi. Oh, iya, iya, ya apa itu? kan? Iya. Nah, kalau yang DM DM atau tuh kencing manis. Kencing manis. Nah, Oh, diabetes mellitus. iya, benar. Singkatannya Sama, DM. DM. Iya, Keren ya? diabetes mellitus. Nah, itu ada screening juga. Oh, screening juga. Kesehatan itu nanti kita ada misi screening. Nanti di situ ada skor. Apakah kita berisiko atau tidak? Seandainya berisiko kencing manis, nanti kita ada melakukan pemeriksaan gula darah. Gula darah puasa sama gula darah Habis 2 makan. jam sesudah Sudah makan. itu untuk program tahun 2025. 25. Untuk 2024 Ya. itu kita ada kegiatan di lapangan itu adalah pos bindu yang usia 15 sampai 59 tahun sama lansia. Nah, yang datang di situ kita cek untuk gula darah atau tidak. Seandainya berisiko kencing manis, nanti kita ada melakukan pemeriksaan gula darah. Gula darah puasa sama gula darah Habis 2 makan. jam sesudah Sudah makan. itu untuk program tahun 2025. 25. Untuk 2024 Ya. itu kita ada kegiatan di lapangan itu adalah pos bindu yang usia 15 sampai 59 tahun sama lansia. Nah, yang datang di situ kita cek untuk gula darah. Gula darahnya. Screening Oh. awal untuk kencing manis. Berarti Kayak gitu. perlu perbaiki pola makan. Yang jelas nanti kalau kita udah tahu, Iya. nah itu kita tetap mau dia kena kencing manis atau enggak, ada beresiko atau enggak, tetap kita edukasi. Oh, Kayak gitu. loh. Edukasi pola makan dengan cara cerdik. Oh, apa tuh? Apalagi cerdik. Kadang-kadang bisa ngomong tapi nggak bisa ngartikannya. Cek kesehatan setiap bulan. tiap bulan, terus Enyahkan asap rokok. Panjenengan ngerokok enggak? Ngerokok enggak. Jangan ngerokok. Dulu ngerokok, sekarang enggak. Kancannya diajak. R. Apa R? Cerdik. R apa ya? R. Rutin olahraga setiap ya. hari minimal 30 menit. 30 menit. D. D. Apa D? Diet seimbang. Diet seimbang. Diet seimbang. Untuk Cerdik, kencing manis kan? iya. I.
istirahat yang cukup. Kak, ayo apa? kesehatan ya. Bukan. Yang paling penting nih, kelola stres. Oh iya. Manajemen stres ya. Kelola stres. Kan yang terakhir itu agak bingung tuh saya, belum tahu mengelola stres dengan cara apa. Kalau saya pelajari ya, amatin ya, namanya kita bisa mengelola stres itu dalam arti kalau hal yang memang bisa berubah ya kita pikirkan. Iya. Misalnya gini, ibu-ibu kan. Ibu-ibu ya. Hari ini masak apa ya? Kan itu mikir. Ya harus mikir dong. Iya, mikir apa? Gitu kan? Iya, Nah, tapi kalau misalnya ada lagi di anakku kok nakal ya. Nah, mau gimana lagi, yang bisa merubah hati kan Gusti Allah. Gusti Allah ya. Nah, di situ kita jangan terlalu banyak pikir, tapi terlalu banyak berdoa ya. Biar anak kita berubah. Berarti berpikir dan berdoa ya. Nah, jangan sampai kita berpikir terus. Gimana ya biar anak saya baik, gimana ya itu. Nah, itu kan mungkin susah ya. Susah. Tidak menemukan solusinya. Kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya hari ini masak apa ya, kan ketemu solusinya. Iya. Jadi makanan. Ya, kalau nggak ketemu hal yang tidak menemukan tidak menemukan solusi, dicari tahu apa sih. Kita serahkan pada kuasa ya. Gitu ya. Itu kelola stresnya begitu. Iya, begitu. Ya kan? Iya. Nah, kalau utang dibayar, nggak bisa bayar. Yuk. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wiguno mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.